Halo semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi kinerja reksadana. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk memaparkan materi-materinya. Baik, yang pertama ada pengertian dari reksadana, yang dimana reksadana adalah sebuah produk investasi dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. Dan dana yang terkumpul ini dikelola oleh manajer investasi berdasarkan jenis reksadana yang dipilih oleh nasabah. Dan berikutnya ada jenis-jenis dari reksadana, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang, yang dimana reksadana pasar uang adalah sebuah investasi yang pengelolaannya dilakukan dalam instrumen investasi pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan pilihan instrumen investasi biasanya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU, serta instrumen investasi pasar uang lainnya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang dimana reksadana pendapatan tetap adalah sebuah investasi reksadana yang menginvestasikan aktifannya dalam bentuk efek utang atau obligasi dengan persentase minimal 80%. Dan jenis reksadana yang satu ini memiliki tujuan utama untuk menghasilkan tingkat return yang stabil. Yang ketiga ada reksadana saham, yang dimana reksadana saham adalah sebuah aktivitas dalam menginvestasikan dana minimal 80% ke dalam bentuk saham. Dan di antara seluruh jenis reksadana yang ada, reksadana saham merupakan jenis reksadana dengan profil risiko yang paling tinggi, karena nilai saham bisa berubah dengan cepat sehingga mempengaruhi pengelolaan dan investasinya. Dan terakhir ada reksadana campuran, yang dimana reksadana campuran adalah sebuah investasi reksadana dengan mengalokasikan dana investor ke dalam seluruh instrumen investasi. Dan manajer investasi akan memasukkan dananya ke dalam pasar uang, obligasi, dan juga saham dengan melihat potensi keuntungan yang maksimal. Baik, dalam menganalisis evaluasi kinerja reksadana, ada 3 metode ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja reksadana. Yang pertama ada Sharpe ratio, yang kedua ada trainer ratio, dan yang ketiga itu ada Jensen's alpha. Yang pertama itu ada Sharpe ratio. Sharpe ratio ini mengukur tingkat pengembalian portofolio investasi dalam hubungannya dengan risiko yang diambil, di mana semakin tinggi Sharpe ratio, maka semakin baik kinerja reksadana tersebut. Perumusan dalam Sharpe ratio ini menggunakan rumus RP dikurang RF dibagi dengan D sigma P, yang mana RP itu adalah return portofolio, RF-nya risk free rate, dan sigma P itu standar deviasi dari portofolio. Dicontohkan, jika suatu investasi memiliki excess return portofolionya sebesar 10% dan standard deviation excess return-nya sebesar 20%, sedangkan suku bunga bebas risikonya 5%, maka Sharpe ratio-nya berapa? Bisa dihitung menggunakan Sharpe ratio sama dengan return portofolionya 10% dikurang risk free rate-nya 5% dibagikan dengan standar deviasinya 20%, hasilnya adalah 0,25. Maka semakin tinggi Sharpe ratio-nya, semakin baik kinerja investasi tersebut karena return yang dihasilkan lebih tinggi daripada risiko yang diambil. Kemudian metode ukur yang kedua itu adalah trainer ratio. Trainer ratio ini merupakan perbandingan antara excess return dibandingkan dengan risiko dari reksadana. Tapi yang membedakan risiko yang dibandingkan hanya dari risiko sistematis atau risiko pasar saja yang tercermin dari nilai beta. Perumusan yang digunakan dalam trainer ratio ini menggunakan rumus RP atau return portfolio dikurang dengan RF, tingkat pengembalian bebas risiko, dibagikan dengan beta. Beta ini merupakan beta portofolio yang mengukur sensitivitas portofolio terhadap pergerakan pasar. Nah, jika dicontohkan, misalnya seorang investor itu memiliki portofolio dengan return sebesar 12% dan betanya 1,5, sementara tingkat suku bunga
bebas risiko saat ini sebesar 5%. Maka trainer rasionya itu dapat kita hitung menggunakan rumus return portofolionya 12% dikurang tingkat suku bunganya 5% dibagikan dengan beta portofolionya itu 1,5, hasilnya adalah 4,67. Metode ukur kinerja reksadana yang ketiga adalah dengan metode Johnson Alpha. Dapat kita lihat pada slide bahwa Johnson Alpha ini dapat dianggap sebagai tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh portofolio investasi melebihi tingkat keuntungan yang diharapkan yang dapat diperoleh dengan menghitung tingkat pengembalian portofolio pada risiko pasar yang sama. Singkatnya, rasio Johnson ini mengukur seberapa banyak tingkat hasil portofolio pada kemampuan manajer untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Sebuah portofolio dengan kelebihan hasil yang positif akan mempunyai alfa yang positif, sedangkan portofolio dengan kelebihan hasil yang negatif akan mempunyai alfa yang negatif pula. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi nilai Johnson, maka kinerja dari suatu reksadana akan semakin baik. Lalu dapat kita lihat pada slide rumus untuk mencari Johnson Alpha. Di slide terdapat rumus untuk mencari Johnson Alpha, yaitu terlebih dahulu kita mengurangkan return pasar dengan risk free rate, di mana hasilnya itu nanti kita akan kalikan dengan risk free rate ditambah beta. Lalu hasil dari keseluruhannya akan kita kurangkan dengan return portofolio reksadana. Agar lebih mudah untuk dipahami, dapat kita lihat contoh pada slide di mana misalkan sebuah portofolio investasi memiliki return sebesar 12%, sedangkan benchmark return-nya atau return pasarnya sebesar 10%. Selain itu diberikan pula nilai risk free rate-nya sebesar 3% serta beta portofolio investasi sebesar 1,2. Nah, maka kita cari dulu kenapa ada expected return, karena rumus expected return itu berada di dalam rumus untuk mencari Johnson Alpha, yang dimana hasil dari pengurangan return pasar dengan risk free rate itu akan dikalikan dengan hasil penjumlahan risk free rate dengan beta. Nah, setelah kita mendapat hasil dari expected return, kita tinggal mengurangkan dengan return portofolio reksadana. Jadi itu adalah cara yang mudah untuk mencari Johnson Alpha. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana. Yang pertama ada fast performance, di mana fast performance ini merupakan kinerja masa lalu yang mencerminkan kemampuan reksadana dalam menghasilkan return, atau yang disebut sebagai tingkat pengembalian yang diberikan untuk para investornya pada tahun lalu. Kinerja masa lalu ini dapat dijadikan sebagai referensi kinerja salah satu pertimbangan dalam melakukan investasi reksadana. Namun kinerja masa lalu ini bukan satu-satunya karena masih ada cara lain untuk mempertimbangkan jika kita ingin berinvestasi di reksadana. Namun kinerja dari masa lalu ini memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi keuntungan di masa yang akan mendatang. Yang kedua ada fund size. Fund size ini merupakan ukuran dari reksadana yang mencerminkan besar kecilnya reksadana berdasarkan dana yang dikelola yang dinilai dari besarnya TNA atau total net asset, atau yang biasa disebut sebagai total aset bersih. Fund size ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja reksadana. Karena apabila dalam suatu reksadana mengalami peningkatan size, maka kinerja reksadana saham pun akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu reksadana mengalami penurunan, maka kinerja reksadana tersebut juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga ada fund age. Fund age ini merupakan usia dari tiap reksadana yang dihitung berdasarkan tanggal reksadana tersebut. Banyak para investor yang lebih menyukai reksadana yang berumur lebih lama, karena reksadana yang memiliki umur yang lebih lama akan memiliki track record yang lebih panjang. Maka dari itu akan dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih baik pada para investornya. Khusus untuk reksadana saham itu ada pergerakan yang cukup menarik ya. Dilihat dari return dari indeks reksadana saham versi Infovesta. Nah, kalau lihat kinerja year to date itu
indeks reksadana saham itu lebih mirip ke arah LQ45 ya, tapi hanya separuh LQ45 aja. Ini terbukti dari return ya, return dari indeks reksadana saham itu minus 3,5% year to date, sedangkan LQ minus 6,45% year to date. Padahal IHSG itu naik ya 2,47. Jadi pendeknya year to date indeks reksadana saham itu berbeda dengan IHSG. Tapi 1 bulan terakhir indeks reksadana saham itu searah dengan IHSG. Jadi intinya para manajer investasi ini kelihatannya sudah mulai berbeda dari LQ45 dan mulai banyak saham-saham dari si teknologi maupun digital. Baik, namun faktor penekannya sendiri dari kinerja reksadana saham ini selama pandemi seperti apa? Apakah minat masyarakat yang mungkin berkurang begitu akibat adanya pandemi ini atau seperti apa saja nih faktor-faktor penekan kinerja reksadana? Ya, kalau yang dimaksud dengan kinerja itu adalah AUM atau Asset Under Management, dana kelolaan. Ya memang investor itu masih takut untuk masuk ke reksadana saham ya, terutama investor institusi yang kita ketahui sudah beberapa mengalami kerugian atau kena kasus juga, sehingga mereka tidak menambah portofolio di saham. Sedangkan untuk investor retail itu belum cukup banyak karena lebih banyak mereka masuk ke reksadana jenis pasar uang dan pendapatan tetap yang lebih konservatif karena kondisi pandemi seperti ini. Baik, tadi Anda mengatakan ada semacam switching begitu ya dari saham-saham di LQ45 kepada saham-saham lainnya. Nah, seperti apa switching yang terjadi saat ini, Pak Parto? Ya, saya lihat beberapa fund fact sheet dari reksadana saham maupun campuran yang per Juli saja itu sudah banyak saham-saham digital dan bank digital serta saham-saham dengan sektor dengan kapitalisasi menengah ya. Jadi mereka sudah mulai mau nggak mau mengikuti tren dari indeks sektoral yang terutama didorong oleh sektor teknologi. Baik, berarti Anda melihat ada semacam switching begitu ya kepada bank-bank digital dan juga saham-saham dengan basis new economy. Kalau selanjutnya terkait dengan efek terkoreksinya saham-saham big caps, kita ketahui banyak sekali saham-saham big caps yang terkoreksi akibat adanya pandemi ini, khususnya mungkin dari perbankan begitu ya. Seperti apa Anda melihat pengaruhnya terhadap kinerja dari reksadana saham saat ini? Ya, memang saat ini bukan hanya bank saja yang bank big cap yang terkoreksi, tapi juga dari sektor-sektor yang lainnya dan saham-saham blue chip itu terkoreksi. Padahal menurut saya itu laporan keuangannya memang menurun tapi tidak terlalu signifikan, tidak sedrastis dari penurunan harga sahamnya. Kalau kita bandingkan dengan sektor digital yang masih banyak minus maupun dari sektor bank digital juga yang masih minus dan bank-bank kecil, itu sebetulnya ya jujur saja menurut saya tidak sepadan ya. Dalam arti mungkin market tidak memperlakukan saham-saham big cap itu dengan semestinya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Baik, jadi dari video ini dapat kita lihat bahwa reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, yang nantinya dana tersebut kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Jadi reksadana tersebut dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jadi pada contoh analisis kinerja reksadana, kami mengambil contoh video yang dimana dalam video ini dijelaskan bahwa analisis kinerja reksadana berfungsi untuk melihat pergerakan harga saham berdasarkan return yang dihasilkan oleh saham tersebut. Jadi analisis kinerja reksadana merupakan suatu proses evaluasi kinerja suatu reksadana untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih cerdas untuk menghindari kerugian.
Analisis kinerja reksadana ini juga merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana dana tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi para pemegang sahamnya. Kinerja reksadana biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase pertumbuhan nilai investasi dari waktu ke waktu. Dari sini dapat kita lihat bahwa kinerja yang baik mengindikasikan bahwa reksadana tersebut menghasilkan keuntungan kepada kita. Sementara kinerja yang buruk mengindikasikan kerugian di mana saham tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi kita. Di sini juga penting untuk kita ketahui bahwa kinerja reksadana dapat bervariasi dari satu reksadana ke reksadana lainnya dan dari waktu ke waktu. Investasi dalam reksadana harus selalu dipertimbangkan dengan cermat dan hasil kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan hasil yang baik di masa depan. Sebaiknya sebelum melakukan investasi, ada baiknya kita memeriksa laporan kinerja terbaru dan melakukan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam reksadana tertentu. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Yang pertama, kinerja pasar modal. Faktor utama yang bisa berpengaruh besar kepada kinerja reksadana adalah kinerja pasar modal. Di Indonesia, indikator pasar modal yang utama adalah pergerakan pada indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG. Cara sederhana memahaminya yaitu apabila pasar dalam kondisi yang positif, maka secara otomatis IHSG akan mengalami kenaikan. Kenaikan IHSG ini juga berpengaruh kepada kinerja reksadana yang dimiliki, terutama jenis reksadana saham. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Apabila pasar modal dalam kondisi negatif, maka kinerja reksadana juga ikut menurun. Faktor yang kedua adalah suku bunga. Sebelum berinvestasi reksadana, perlu mengetahui kondisi tren suku bunga. Pergerakan suku bunga sangat berpengaruh terhadap pergerakan instrumen investasi, sehingga penting bagi kita untuk dapat mengetahuinya sehingga bisa memilih jenis reksadana yang tepat. Misalnya, ketika suku bunga tinggi, maka kinerja reksadana pasar uang yang mayoritas portofolionya berisikan deposito dan biasanya akan lebih optimal karena suku bunga deposito akan ikut naik. Lalu ketika suku bunga turun, harga obligasi dan saham akan cenderung naik. Maka reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham juga akan mengalami peningkatan. Faktor yang ketiga adalah biaya manajer investasi. Dalam setiap reksadana ada yang namanya manajer investasi untuk mengatur portofolio atas dana nasabahnya yang sudah diinvestasikan, sehingga menimbulkan biaya yang harus dibayar investor. Namun, tentu biaya jasa manajer investasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Di samping itu, manajer investasi juga akan mengenakan biaya lainnya seperti biaya marketing, back office, dan pembiayaan lainnya. Karena itu, hendaknya menghitung dengan cepat dan cermat berapa besaran biaya yang akan dibutuhkan nantinya.